Assalamualaikum Bu Ita. Ayo gimana kabarnya? Oh ya, izin Bu Ita, kami ditugaskan untuk mengobservasi masuk jawab ya, ya. Tapi sebelum kita observasi, kita ini dulu perah dulu ya. Hari ini kan saya memang lihat di kurikulum jadwalnya nih IPA. Kemudian Bu Ita kan dari IPA. Sebelum saya melangkah, saya sudah dapat modulnya dari Bu Ita ya, saya sudah pelajari. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ita kembangkan? Di sini Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya kembangkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi serta merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran tanah. Adapun materi Pak yang saya yang nanti saya akan sampaikan ke peserta didik yaitu tentang pencemaran tanah di lingkungan sekolah. Oh, jadi pencemaran lingkungan ya. Ya. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Ita capai apa ya? Area pengembangan di sini saya ingin meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi seperti KSE dan disiplin positif. Terus strategi yang disiapkan apa? Strategi yang saya gunakan nantinya pada saat proses pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning, yang dimana peserta didik ini nanti melakukan diskusi secara kelompok yaitu sekaligus berkolaborasi dalam pembuatan edukasi poster pencegahan pencemaran tanah pada lingkungan sekolah. Iya, oke, terima kasih Dita ya. Terus kapan rencana kita berisi ke kelasnya? Pak, rencana saya insya Allah minggu depan yang akan saya laksanakan. Kira tanggal berapa ya? Tanggal 6 November 2020 pada hari Ahad. Siap. Oke, nah, terima kasih Dita ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di kelas, kita jumpa lagi dengan materi yang sama tentunya. Kemudian nanti saya juga nanti ada paskanya ya. Iya. Ya. Oke, makasih Dita. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, sebaiknya sebagai umat yang beragama apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Baik. Di sini ada ketua kelasnya. Oh iya ada. Silakan ketua kelas memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Said Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, di sini Ibu mau tanya, kira-kira ada nggak yang nggak masuk hari ini teman kalian? Lengkap semua ya, alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita hari ini kita akan laksanakan dengan semuanya hadir. Bagus. Baik anak-anak, seperti biasa setiap ibu kalau masuk sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau kasih ice breaking nih supaya kalian lebih semangat. Ice breakingnya bagaimana? Biasa, terus saya tetap semangat,
semangat. Gitu aja ya. Kita mulai tepuk semangatnya. Ice breaking, tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Baik, pembelajaran kita hari ini, Bu Guru ingin bertanya ke kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Bisa mengikutinya dengan baik? Bisa. Baik, bagus. Alhamdulillah. Ibu harap pada pertemuan kita yang kali ini, Ibu pengen kalian betul-betul memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Ibu tidak mau ada yang bermain ataupun bercerita satu dengan yang lain, ya. Harus betul-betul fokus. Kenapa? Karena pembelajaran ini sangat penting untuk kalian. Mengapa sangat penting? Kenapa sangat penting? Karena ini termasuk dalam penilaian diri kalian. Contohnya seperti apa, Bu? Sekarang saya tanya di kalian. Pernah nggak kalian memakan makanan yang artinya kayak snack-snack yang ada bungkusnya? Pernah nggak? Pernah. Terus kira-kira kalau habis makan, bungkusnya kamu bawa kemana? Kamu taruh di tempat itu saja kah? Atau kamu buang di selokan kah? Atau bagaimana? Buang ke tempat sampah. Ya, itu artinya apa? Itu termasuk mendidik kalian menjadi apa? Berperilaku apa? Disiplin positif. Kenapa? Karena dengan hal demikian kamu sudah menunjukkan hal yang baik. Contohnya seperti pada diri kita. Kalau di agama biasa kalian dengar tidak? Kalau dikatakan kebersihan sebagian dari iman. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran atau materi kita yang nanti kita akan pelajari, di sini kalian tadi sudah menyampaikan kalau kita makan kita buang sampah di tempatnya. Maksudnya makan bungkusnya kita buang ya, bukan makanannya, tapi bungkusnya kita buang ke tempat sampah. Bukan ditulis di situ buanglah pada tempatnya. Berarti kamu duduk di situ, kamu makan, kamu buang di situ saja. Tidak, namun artinya buanglah di tempatnya itu artinya di tempat sampah. Ya, pembelajaran yang pernah ini ada hubungannya nggak Bu dengan yang minggu lalu? Ada hubungannya. Kalau yang lalu itu terkait kebersihan, nah yang ini juga kebersihan, namun lewat pengolahan sampah atau lewat cara memanfaatkan sampah sedemikian rupa. Sampah itu banyak, bukan hanya pada bungkus. Apalagi yang sering kalian lihat? Apalagi selain bungkus, apalagi? Botol, apalagi? Kaleng, apa? Kertas, itu termasuk adalah sampah. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Di sini Ibu mau tanya, di dalam lingkungan sekolah ini, pernah nggak kalian melihat ada sampah berserakan atau tidak dibuang ke tempat sampah? Di mana? Di selokan, di kali, di mana lagi? Di ruangan, bahkan di ruangan pun ada. Di mana lagi? Di mana lagi selain itu? Di jalan? Pernah lihat? Kira-kira hal seperti itu bagaimana? Kalau halnya seperti itu, nggak baik. Baik tidak? Iya. Apa akibatnya kalau membuang sampah di sembarang tempat? Banjir. Apalagi? Longsor juga bisa. Banjir jadinya longsor. Betul. Jadi seperti itu. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengamatan video yang nanti Ibu akan tampilkan. Kira-kira video ini mengidentifikasinya seperti apa? Apa sih yang harus diidentifikasi dari video tersebut terkait pencemaran? Terus apa lagi? Yang berikutnya, kalian akan membuat satu edukasi terkait cara supaya tidak terjadi lagi pencemaran tanah atau terjadi pencemaran pada tanah, yaitu berasal dari mana? Dari sampah tadi. Nah, itu edukasinya bagaimana, Bu? Kalian akan membuat seperti berupa poster seperti itu ya. Oke, baik.
Lanjut, dari sini kalian sudah tahu, oh di lingkungan sekolah kita tuh banyak Bu, banyak yang terjadi, yaitu sampah-sampah berserakan di mana-mana. Nah itu termasuk apa? Termasuk masalah yang sangat berat. Kalian enak nggak kalian buang, tapi orang yang di sekitar lingkungan kita sekolah, mereka menganggap apa? Mendapatkan dampaknya banjir. Artinya kalau banjir, otomatis kan rumah mereka akan tergenang. Benar tidak? Di kompleks sekolah kita ini ada perumahan nggak? Ada. Jadi kalau seandainya sampah kamu buang sembarangan, otomatis di lingkungan sekolah kita ini yang akan berdampak yaitu pada mereka, bukan pada kalian. Kalian enak makan dibuang. Datang begini hujan, banjir. Padahal di lingkungan sekolah kita ini kan kalau hujan sedikit sudah banjir, benar nggak? Itu asalnya dari mana? Dari atas, air pun ke bawah karena adanya sampah, dia tersumbat dan sehingga mengakibatkan banjir. Itu pernah kejadian tahun 2017 atau 2012 kalau nggak salah. Itu banjir besar sekali, bahkan sampai longsor masuk ke dalam sekolah-sekolah. Bukan hanya pada sekolah saja, pada rumah-rumah pun mereka terkena. Itu dampaknya luar biasa pencemaran tersebut. Nah, supaya kamu mengetahui dampaknya seperti apa, coba sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Cemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Pembahasan yang pertama adalah faktor penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya 1. Limbah domestik, 2. Limbah industri, dan 3. Limbah pertanian. Sekarang kita akan melakukan pembahasan satu persatu. A. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, misalnya pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Dari kelembagaan, misalnya kantor-kantor pemerintahan atau swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Adapun perbedaan limbah padat dan cair yaitu sebagai berikut. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, dan lain-lain. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi limbah padat yang merupakan bahan Terima kasih untuk kalian yang telah membuat terkait edukasi poster pencemaran tanah. Di sini Ibu ingin mengevaluasi terkait yang tadi sudah kita pelajari tentang pencemaran tanah. Coba kalian perhatikan PPT berikut ini. Di sini pencemaran tanah, apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran adalah keadaan di mana tanah tercemar di area permukiman atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang sangat berbahaya ya. Yang artinya pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas dan komersial. Nah, pencemaran tanah ini juga itu diakibatkan oleh zat-zat yang berbahaya atau beracun sehingga mencemari permukaan tanah.
Di mana jika dapat menguap, tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah, maka pencemaran ini akan berdampak langsung kepada manusia. Contohnya apa? Bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara. Artinya apa? Pencemaran itu sangat dampaknya luar biasa. Bisa mengakibatkan diare juga bisa mengakibatkan penyakit yang lain. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh pencemaran ini. Lihat, pencemaran limbah. Ini limbah tanah. Terus yang itu air. Dilihat di situ. Itu banyak sekali sampah yang berserakan. Ini juga termasuk hal apa? Yang merugikan tumbuhan. Lihat, tumbuhannya tidak ada yang subur. Bahkan dia mengering dan mati. Seperti itu ya. Terus ada yang lain, yaitu contoh pencemaran lagi. Ini di lingkungan sekolah kita. Coba kalian lihat. Ini di Selokan. Banyaknya seperti ini. Coba. Perbuatan siapakah ini? Perbuatan siapa? Otomatis semua yang berada di dalam lingkungan sekolah. Bukan hanya sekolah dalam arti lingkungan yang di sini. Lihat, begitu banyaknya sampah. Ini kira-kira mengakibatkan pencemaran tidak? Mengakibatkan. Nah, ini ada pun sumber pencemaran tanah, yaitu tanah tidak jauh beda dengan pencemaran udara, pencemaran air. Maka sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Contohnya gas-gas karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemaran udara. Ya. Terus ada lagi limbah domestik juga termasuk, terus perdagangan pasar, tempat, dan usaha hotel dan lain-lain. Jadi pasar itu juga sangat merugikan loh. Biasa apalagi kalau orang pasarnya dekat laut, mereka buangnya hanya di laut. Padahal yang dirugikan apa kalau di luar laut? Apa? Ikan atau makhluk hidup di dalam air, benar tidak? Dia dirugikan, apalagi kalau limbah-limbahnya yang sangat kotor itu sangat merugikan. Nah, terus dampak dari pencemaran itu pun kesehatannya itu terganggu, terus lingkungannya, ekosistemnya juga terganggu. Seperti itu. Nah, ini remediasi yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah, yaitu seperti tercemarnya di lokasi sekitar. Biro remediasi proses pembersihan pencemaran tanah, seperti menggunakan mikroorganisme, contohnya jamur dan bakteri. Terus mengolah atau mendaur ulang bahan sampah plastik botol menjadi sebuah hasil kerajinan. Kamu pernah prakarya kan? Nah, pernah nggak disuruh Bu Moni buat pot? Pernah. Dari apa? Botol, bisa dari botol plastik dan sebagainya. Itu termasuk buatan. Oke, itu adalah evaluasi agar kalian memahami apa sih itu pencemaran tanah dan apa akibat dari pencemaran tanah. Sekarang kita buat kesimpulan dari pencemaran tanah. Kira-kira kesimpulannya apa? Jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Ya, jagalah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik anak-anakku, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Di sini Ibu ingin merefleksi. Kira-kira Ibu ingin kalian membuat satu gambaran pembelajaran kita hari ini seperti apa? Jika dianggap baik atau bagus, silakan kasih tanda love. Tapi jika kamu merasa bingung, pusing, kasih begini. Ya, opsinya seperti ini. Silakan, saya ingin merefleksi kira-kira dari pembelajaran kita hari ini seperti apa? Silakan. Ayo. Ada yang sarang ada yang sarang, ada yang pusing. What happened pusing Satria? Tadi kos lo. Oke. Baik, berarti kalian sudah paham ya dari materi kita hari ini. Nah, ada yang akan Ibu bagikan asesmen akhir atau penilaian akhir sebagai materi kita hari ini agar Bu Guru di situ mengetahui apakah kalian betul-betul memahami atau hanya sekedar saja. Ibu akan bagi lewat link, silakan nanti diakses di HP kalian dan silakan dikerjakan, setelah itu dikerjakan. Baik anak-anakku, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru dan membahas materi yang selanjutnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Silakan ditutup ketua kelas dan sekaligus doa penutup.
Said, Yaman, Salaman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sikap berdoa. Doa dimulai. Koneksi Bluetooth di Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin kami sudah masuk ke kelas ya, Bu Ita mengajar ya. Apa IPA ya? Kelas IPA. Kira-kira dari Bu Ita kemarin kita ngajari, kira ada yang belum atau ada yang terlewatkan? Oh iya, baik Pak. Apa ya Pak ya, kemarin itu mungkin karena saya juga buru-buru mungkin Pak ya, ada beberapa mungkin terlewati yang sempat saya lakukan. Seperti di modul ajar saya kan saya harus membuat asesmen awal Pak. Saya lupa karena mungkin asik ice breaking jadi lupa dengan asesmennya. Terus yang kedua juga saya lupa membuat kesepakatan kelas terkait disiplin positif, itu saya lupa buat juga Pak, menyampaikan ke siswa. Terus selain itu juga Pak, ini yang tadinya pemikiran saya memberikan siswa mindfulness di pertengahan pembelajaran, namun saya tidak buat. Artinya kelupaan mungkin karena asik juga siswa melakukan pengerjaan secara kelompok dan presentasi akhirnya terlewatkan. Jadi seperti itu Pak. Terus yang kedua, kemarin sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai ya? Alhamdulillah sih kalau tujuan pembelajaran, kan di sini kan tujuan pembelajaran saya siswa bisa Pak, menjelaskan pengertian pencemaran itu apa. Terus habis itu juga bisa mengidentifikasi pencemaran itu apa saja. Terus habis itu juga siswa juga bisa menganalisis. Selain menganalisis, siswa juga bisa membuat edukasi pencemaran tanah di sekolah seperti apa, seperti itu. Berarti pencemaran tanah. Terus kalau kita kaitkan dengan diferensiasi apa yang kita Oh iya baik. Kalau diferensiasi Pak, kebetulan kan di modul ajar saya di situ kan ada diferensiasi ada produk, ada proses, dan juga ada konten. Adapun di sini yang proses Pak, di situ siswa siswa di sini berdiskusi secara kelompok dengan rekan kelompoknya. Terus sedangkan produk mereka menghasilkan satu poster edukasi terkait pencemaran tanah. Sedangkan kalau kontennya mereka presentasikan di depan. Dan selain itu juga di konten juga ada video pembelajaran yang saya tampilkan ke siswa terkait pencemaran itu seperti apa. Ya, kemarin sudah lihat videonya bagus sekali ya. Namun anak-anak saat presentasi itu kita mungkin lupa kalau harus menggunakan teknik stop ya supaya Iya betul. Iya sih Pak, betul. Mungkin tujuan saya kan karena berdiferensiasi itu kan siswa mengembangkan atau berinteraksi dengan temannya dalam presentasi itu secara maksimal. Jadi saya nggak pakai sistem stop karena saya pikir saya lihat dia mempresentasikan dengan semangat, terus menjawab pertanyaan teman dengan baik. Itu jadi saya kayak ragu untuk memberikan itu, dan selain itu juga saya lupa sih Pak. Jadi seperti itu akhirnya saya melihat di situ, oh anaknya sudah baik dalam mempresentasikan, dalam menjawab pertanyaan. Jadi sistem stop itu saya tidak lakukan. Iya. Gitu, Kemarin juga saya lihat penguasaan kelas ya, jadi yang
kurang serius, kita tegur harus serius, itu sih bagus sekali ya, istilahnya bisa dikembangkan ke depan. Terus kira-kira apa refleksi untuk kedepannya terkait tentang materi ini, dampak kepada siswa apa? Oh iya Pak, refleksinya yang jelas Pak dari kemarin pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama, hal-hal yang terkait apa yang tadi saya sampaikan belum saya laksanakan atau belum saya lakukan, insya Allah kedepannya saya akan lakukan. Contohnya seperti mungkin asesmen awal. Sebenarnya asesmen awal itu sangat penting supaya melihat terkait kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, saya insya Allah akan melakukan kedepannya kesepakatan kelas itu penting. Artinya disiplin positif ya. Kesepakatan kelas itu saya akan lakukan juga agar proses pembelajaran dalam kelas itu menjadi lebih baik, artinya bisa teratur. Sebenarnya kemarin itu teratur juga, namun kalau ada kesepakatan kelas, siswa lebih dalam tanda kutip mereka bisa lebih tertib lagi dan tidak artinya lebih serius lagi seperti itu. Terus untuk mindfulness, apa ini stop, itu nanti mungkin Pak kedepannya juga saya akan lakukan, karena dalam arti kata itu sebetulnya baik adanya. Mindfulness itu merefleksikan siswa agar dia tidak jenuh dan sebagainya, dan sistem stop itu juga bagus untuk mereka untuk mengendalikan emosi seperti itu Bapak. Iya, baik sekali ya kita ya. Kemarin juga kan dikasih tahu bahwa materi selanjutnya mengenai tentang ini, yaitu bagus sekali supaya anak itu ada persiapan Iya. sebelum masuk ke bab berikutnya, ada persiapan. Mas sudah kasih tahu. Untuk teknis tadi soalnya di akhir ya tadi untuk apa? Iya, kemarin itu saya cuma kasih asesmen akhir, lupa memberi asesmen awal. Karena ya itu sudah Pak, namanya kita kan kalau pembelajaran kadang ada yang dilupakan. Namun memang sebetulnya harus ada asesmen awal dan artinya ada prioritas, ada juga post test. Lalu akan bagus sekali untuk Iya betul untuk Pak. mengukur siswa Betul. sejauh mana mampunya di materi ini. Mungkin yang terakhir Bu Ita ya, kira-kira kesulitan apa yang di anak-anak tentang materi yang Bu Ita kemarin tentang pencemaran lingkungan? Oh iya Pak, kesulitannya mohon maaf Pak, kebetulan kan di kelas yang saya ajar ini tidak semua siswa bisa menggunakan aplikasi. Contohnya kemarin membuat poster, kebanyakan siswa kan memakai Canva, terus ada yang PowerPoint, namun ada juga siswa yang tidak bisa mengaplikasikan aplikasi